kita sama-sama orang madrasah. Harus ada keprihatinan juga kalau honor guru madrasah kan kecil rata-rata ya. Mungkin bisa ada yang 500.000, masih ada yang 300.000. Nah, bagaimana kita harus bisa membantu mereka gitu agar lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kemenak Tangsel Podcast. Kali ini edisi perdana nih. Saya jadi host, ada yang nodong. Tapi untuk kebaikan dan kemaslahatan, kenapa tidak? Hari ini sahabat podcast Kemenak Tangsel yang saya cintai dan semoga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kedatangan tamu. Kita banyak bicara kemarin-kemarin tentang haji sudah, tentang KUA sudah, penjulu sudah. Sekarang kita bicara tentang madrasah. Jadi di studio podcast ini sudah hadir Ketua PGMI Kota Tangerang Selatan, Bapak Ahmad Ghazali. Ya. Betul. Selamat datang Pak Ghazali. Sama-sama, selamat datang juga. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Bagus sehat juga kan? Ya. Alhamdulillah. Ini kita mau ngobrol-ngobrol ringan aja nih Pak Ghazali. Ya, santai. Mudah-mudahan ada informasi ataupun paling tidak ada inspirasi dari seorang ketua PGMI. Kira-kira apa nih gitu ya? Sekarang kegiatan apa lagi, sibuk apa nih untuk PGMI-nya Pak Ghazali? Iya, untuk PGMI ya belum ada sibuk lagi nih selama pandemi. Belum gitu. Ada kesibukan gitu, belum rapat-rapat juga, belum ketemuan juga. Jadi kena juga ya dampaknya ya. Ngumpet semua gurunya. Oke, kita langsung ke poin pertama nih Pak Ghazali nih. Siap. Saya kalau ngomong madrasah semangat nih Pak Ghazali ya. Sama semangat kita kalau urusan madrasah. harus ya, betul. Pak Ghazali, ini kan orang lebih tenarnya ya mengenal tuh PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Lalu hadir PGMI, Persatuan Guru Madrasah Indonesia. Itu kira-kira kenapa sih kenapa nggak gabung di PGRI itu? Coba pengen tahu dari Pak Ghazali nih informasinya. Ya sebelumnya ya mungkin saya baru baca sejarah terbentuknya PGMI. Ya kalau melihat PGRI memang semenjak adanya negara ini mungkin sudah dibentuk itu PGRI. Ya karena kesannya seperti ini, perbedaan PGRI dengan PGMI. Kenapa kita tidak bergabung? Karena mungkin PGRI-nya tidak pernah melakukan sosialisasi ke madrasah-madrasah. Ayo kita gabung, kayaknya seperti itu. Belum pernah sih saya lihat PGRI melaksanakan kegiatan ada guru-guru madrasah, jarang kayaknya. Ya jadi mungkin inspirasi tokoh madrasah juga mungkin yang punya inspirasi untuk membentuk PGMI. Saya baca sih itu sekitar tahun 2006 itu ada rapat-rapat kecil kayaknya itu Pak diawali itu Pak kalau nggak Pak Samsudin, Pak Soehardi atau Bu Iis ya yang kepala Man Serpong kalau nggak salah itu awal dari situ saya baca. Saya juga nggak tahu tiba-tiba tahunya ada PGMI aja. Nah proses awalnya saya baca seperti itu aja. Jadi kalau bisa dikatakan PGMI itu ada pendiri pencetus idenya. Kalau kita tunjuk nama orangnya ada nggak atau tidak ada? Ada. Tim ada siapa? Ada itu? Pak Samsudin. Sekarang dia sebagai ketua PP-nya, ketua pusat. Iya. Pak Soehardi sekretarisnya. Sekarang kasih Penma ya Pak Soehardi. Bu Iis juga kalau nggak salah mantan kepala aliyah kalau nggak salah. Kepala Man kalau nggak salah itu. Oke. Kemudian Pak Ghazali sendiri menjadi ketua PGMI Kota Tangsel sejak tahun 3 tahun lalu lah kalau nggak salah. 3 tahun yang lalu ya. Salah. Dan sampai saat ini ya. Sampai saat ini. Itu pendaftaran ada ini untuk anggota masuknya guru-guru madrasah itu atau gimana?
tidak menggunakan pendaftaran anggota atau gimana? Masuk menjadi pemilihan. Untuk apanya nih? Untuk calon PG itu acara pengurusnya. Ke pengurusnya. Enggak, maksudnya anggotanya? Anggotanya dari RA. Itu mereka otomatis aja. Iya, otomatis. Oh, enggak ada ngisi form dulu gitu, enggak ada ya. Pokoknya semua guru madrasah pasti anggota PGMI. Oh, iya. begitu. Diakui dan tidak diakui tetap dia guru, baik pengurus, bukan pengurus ya, maksudnya anggota PGMI gitu. Kemudian emang apa yang mau dicapai nih kalau sudah terbentuk? Biasanya kan ada sesuatu passion ya, ataupun tujuan. Apa kira-kira? Saya kira sih tujuannya kita tahu semua lah, untuk ya mungkin pemikirannya untuk kesejahteraan guru juga dengan itu adanya dengan adanya organisasi, ya siapa tahu kita bisa mencari selain mencari bantuan untuk guru-guru honor, khususnya guru honor nih Pak ya. Perlu kita pikirkan bareng-bareng itu kesejahteraan guru honor. Tuh, apalagi yang belum mendapat sertifikasi. Di Tangsel masih banyak guru-guru honor yang belum bersertifikasi dan belum sesuai UMR lah kalau kita lihat. Ya paling tidak kita harus berpikir sebagai pengurus PGMI, bukan saja ya, sebagai ketua dan yang lain harus berpikir bagaimana biar guru honor ini bisa merasakan juga gitu ya. Iya, biar ada kesejahteraannya lah gitu. Apa yang sudah ditempuh oleh PGMI untuk memperjuangkan nih para guru honor? Ya sementara ini bukan hanya dari Kemenak Pusat ya yang 250.000 insentif juga kalau nggak salah ya. Nah, kita berusaha mencari juga dari Pemkot Tangsel berupa insentif dan itu sudah kita lakukan semenjak lama dan itu sudah menerima dan sudah dilaksanakan. Tapi sudah mengcover semua atau? Sudah. Tidak mengcover semua, terbatas era sekian, MI sekian, Sanawiyah sekian, Aliyah sekian, belum tercover semua. Tapi ketika ada kebijakan baru lagi, ketika ada kepala dinas berubah lagi, ya akhirnya berubah lagi aturan dan segala macamnya. Yang sekarang masih berlangsung itu? Ya sekarang agak tersendat yang dari Pemkot agak tersendat itu. Juga ya. Tersendat juga. Ya. Memang sepengetahuan atau yang Pak Ghazali alami, melihat sosok guru honor itu seperti apa di mata Pak Ghazali sehingga kok mau diperjuangkan? Ya paling tidak kita sama-sama orang madrasah harus ada keprihatinan juga kalau honor guru madrasah kan kecil rata-rata ya, mungkin bisa ada yang 500.000, masih ada yang 300.000. Nah bagaimana kita harus bisa membantu mereka gitu agar lebih dari itu. Ya karena kita sama-sama orang madrasah ya, mungkin Pak Kasub bagi orang madrasah, saya orang madrasah, paling tidak kita tergugah hati kita gitu. Biar madrasah ini diperhitungkan juga Pak. Kalau honor guru madrasah kecil kan kualitas mengajar nanti kurang bagus juga. Akhirnya kita makin ketinggalan madrasah. Maunya saya kan madrasah Tangsel ini sesuai dengan sesuai dengan motonya itu kan hebat bermartabat. Ya tapi kalau gurunya honornya kecil gimana mau hebat? Itu aja kan. Kita selalu ngomong madrasah hebat, madrasah bermartabat. Lah gurunya bermartabat enggak? Nah seperti itu, bermartabat dari segi honornya sesuai enggak gitu. Ya. Itu harus kita pikirkan juga bareng-bareng juga sebetulnya dengan Kementerian Agama, PGMI juga harus berpikir keras. Ya, seperti itu, Pak. Nah, itu kan kita bicara tadi terkait kesejahteraan ya Pak Ghazali, itu lumrah lah di mana ada sebuah pekerjaan, konsekuensinya pasti mengikuti hal-hal itu tadi. Tetapi ada tidak upaya dari PGMI untuk meningkatkan profesionalisme guru itu? Misalnya tidak bicara tentang kesejahteraan satu sisi, sisi yang lainnya apa nih? Meningkatkan profesionalisme guru. Ada tidak misalnya dengan pelatihan.
Ada beberapa karya yang sudah kita laksanakan pelatihan biar guru lebih berpikir ke depan. Ya, kita ngadakan pelatihan workshop lah seperti itu. Itu PGMI pernah nyelenggarain itu ya? Manajerial kayak macam-macam apa itu ya? Ya seperti itulah. Workshop seperti itulah. Karena kan alhamdulillahnya Pak Ghazali yang saya ketahui, apalagi termasuk kemarin yang terbaru ya, kompetisi sains tingkat madrasah se-Banten kan Tangsel masih alhamdulillah selalu ya memegang peranan nomor 1. Jadi ini kan luar biasa. Tetapi di sisi yang lain tadi kan kita punya ceritaan, ternyata masih ada rekan-rekan kita guru honorer mungkin yang kurang. Tetapi mudah-mudahan sih tadi dedikasinya tidak berkurang Pak Ghazali ya sambil berjalan itu, makanya profesionalisme itu. Tapi bisa nggak Pak Ghazali menemukan sosok guru yang memang kreativitasnya luar biasa? Apa yang sepandangan Pak Ghazali menemukan tidak di kita nih di Tangsel? Banyak sebetulnya Pak. Memang kita harus ini juga tuh Pak, menseleksi juga guru seperti itu. Harus kita ada Tangsel ini mengadakan kegiatan seperti guru teladan. Ya, itu belum ada nih di Tangsel, di Tangsel ini. Tuh. Jadi kita bantu, membantu nanti itu kayak guru teladan yang dengan keikhlasannya penuh semangat untuk mengabdi di madrasah. Biar menjadi madrasah menjadi hebat itu seperti itu. Banyak Pak sebetulnya. Begitu ya. Loyalitas dan dedikasi terhadap madrasah juga bagus. Kemampuannya juga ada. Banyak kalau saya lihat banyak. Jadi kemampuan madrasah guru-gurunya ini kan belum tergali ya dengan baik ya. Kemudian penghargaannya juga belum ada ya. Belum ada. Ya mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dengan PGMI. Ya minimal ada sebuah pengakuan ya buat mereka yang sudah berjuang gitu, yang sudah mereka berkiprah gitu. Nah, sekarang ini kan pembicaraannya kalau kita bicara guru, di samping dia harus profesionalisme gitu, tapi terkadang kelemahannya dari sisi manajerial nih, kepemimpinan. Kita bisa sebut kepala madrasah misalnya. Sebetulnya gimana sih kepala madrasah yang baik di mata ketua PGMI ini? Kepala madrasah baik harus punya visi ke depan. Ya. Jangan berpikir madrasah maju kalau kepala madrasah tidak berpikir maju. Jangan berpikir guru berkualitas kalau kepala madrasah itu tidak berkualitas. Ya sebetulnya vitalnya di kepala madrasah. Ya guru bisa hebat, madrasah bisa hebat. Nah itulah yang dibilang Bapak tadi, kemampuan manajerialnya itu yang penting. Dan tanpa visi ke depan juga susah juga Pak untuk madrasah bisa maju dan guru berkualitas. Ya di samping itu dana juga Pak. Ya itu salah satunya dana juga. Ya sulit. Kepala madrasah pintor, dia punya visi ke depan, tapi anggarannya nggak ada. Muridnya sedikit misalnya ya. Itu juga dana juga, menyangkut dana juga. Guru biar pintar sering harus ikut pelatihan terus. Kan kalau sekolah swasta harus pasti pakai anggaran Pak. Betul. Tidak seperti sekolah negeri, mungkin dibiayai pemerintah dia. Nah itu ya kelemahannya itu, sekolah-sekolah swasta yang anggarannya belum begitu banyak, ya kelemahannya di situ Pak. Untuk guru-gurunya ikut pelatihan-pelatihan. Gitu ya. Berarti kalau bisa dikatakan kan PGM ini lebih melekatnya kepada lembaga-lembaga swasta khususnya ya. Walaupun negeri juga sama diajak kan. Gitu ya. Nah, rencana Pak Ghazali ada tidak nih misalnya yang sudah dilakukan di masa pandemi ini, PGMI seperti apa mensiasati aktivitas kegiatan, misalnya melakukan ini enggak kegiatan lewat Zoom meeting gitu? Sementara ini tidak lah. Oh enggak ya? Belum melaksanakan. Ya karena situasi pandemi, ya saya sering komunikasi aja dengan teman-teman pengurus. Apa yang harus kita lakukan?
Ya, tapi ya itulah saya bilang. Jadi kadang-kadang saya ketua PGMI pengen begini, tapi kadang-kadang supportnya kurang. Jadi Iya, begini iya, ya, iya. kadang-kadang dibutuhkan juga pengurus PGMI yang loyal juga, yang peduli gitu, yang Berapa sih totalnya kalau kalau nggak salah 50 lah. pengurus inti itu semua tuh? Semua 50. Mm-mm. Ya, itu saya sebetulnya butuh yang seperti itu gitu, yang mau berkorban waktu, yang mau berjibaku lah untuk PGMI. Berarti ini termasuk salah satu tantangannya ketua PGMI Nah itu. itu, jadi kadang berat juga. Kadang gini ya, dualisme sebetulnya. Karena kan ada KKM. Iya, iya, iya. Kalau iya. di Kementerian Agama ada KKM, kita sebagai ketua PGMI. Tapi kadang-kadang lebih patuh ke KKM daripada ketua PGMI. Jadi sulit seperti Iya, itu. iya. Untuk hal guru aja kita kadang-kadang gimana KKM. Berarti tadi kesulitan pertama ini iya. keluhannya ketua PGMI tadi ya terkait koordinasi Iya. sesama pengurus. Yang kedua dengan mitra di bawah ya, mitra madrasahnya ya. Jadi maksudnya kurang didengar tuh biasanya gimana? Jadi belum menyadari sepenuhnya bahwa PGMI itu membawahi semua guru madrasah, baik dari RA sampai aliyah, sampai diniyah seperti itu. Jadi kan kita punya sendiri itu organisasinya, ada KKMI untuk MI, ada IGRA untuk TK, ada FKKD untuk diniyah. Nah, di mana itu posisi PGMI? Kan berarti harusnya semuanya. Iya, semuanya. Tapi kadang-kadang kan ada yang lebih percaya dengan KKM-nya daripada PGMI. Dan kesulitan kita itu juga Pak, iuran kan sulit ya. Kita kan tanpa ada iuran rutin harusnya ada. Kita sudah harapkan. Tapi sekarang ya nggak berjalan. Ya, karena kan memang ya saya juga nggak ngerti lah, sulit lah kita melaksanakan iuran itu. Padahal kita udah resmi, kita raker di puncak itu bersama pengurus. Bersama pengurus dari kepala Kemenag semua lah hadir, kepala sekolah, pengurus itu. Apa komit di pertemuan itu? Ya iuran per bulan itu paling tidak lah mau 10.000 mau 1.000 nggak ada masalah sebetulnya. Ya kita kan jadi nggak ada dana, gimana mau bergerak kalau nggak ada dana itu. Tapi organisasi kan emang harus berjalan Pak. Tetap berjalan, kita tetap berjalan. Maksud saya usaha PGMI seperti apa kalau tadi KKMI lebih didengar, KKM MTS, MA, IGRA gitu. Kan berarti harus ada sesuatu tuh. Kenapa bisa kurang didengar gitu? Karena begini, mungkin sudah tradisi seperti itu. PGMI kan dianggapnya organisasi baru gitu, yang walaupun itu sebetulnya ngurus guru-guru setangsel lah, guru setangsel. Tapi kan yang lebih berperan itu kan KKMI, kadang-kadang KKMI aliyah. KKM sebetulnya bagus Pak, mensupport kita ya, ketua-ketuanya mensupport kita. Kalau KKM-nya dimasukkan tidak di pengurus PGMI? Rata-rata kan. Saya kira nggak bisa bagi tugas gitu. Misalnya KKM kan biasanya urusannya tentang administrasi gitu kan. Ujian apa. Nah, PGMI dari sisi tadi memperjuangkan hak kewajiban guru. Kemudian pengakuan, makanya mungkin harus ada semacam kegiatan atau yang hal-hal rutinitas. Ya ada nggak langkah-langkah konkret lain? Jangan ini nih harus tetap semangat nih Pak ini. Memang kita awalnya semangat Pak, terus rutin rapat ya biasa loh, lama-lama seperti itu. Ya kan kalau ada yang tidak aktif, banyak yang tidak aktif, jadi sulit juga kita. Kalau rapat yang datang, ini pengurusnya. Iya, kadang datang itu juga orangnya, ini lagi orangnya. Ya, jadi mungkin ya kan saya bilang kesadaran berorganisasinya memang harus betul-betul gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, idealnya sebenarnya yang ideal banget yang ada di pikirannya ketua PGMI Tangsel nih, pinginnya seperti apa sebetulnya? Idealnya sinergi kita semua. Sinergi iuran jalan, komunikasi terus. Jadi tidak ada perbedaan gitu, tidak ada perbedaan. Aliyah ini, sanawiyah ini,
MI ini, IGRA ini, Diniyah ini gitu. Toh semua mereka juga masuk ke tubuh PGMI kan? Iya, jadi harus bersatu sebetulnya. Kalau ingin mencapai sesuatu yang baik ya memang harus bersatu. Gitu. Jadi kalau ada insentif baru bersatu, kumpul-kumpulnya. Jadi kadang-kadang kita ini juga kendor juga gitu. Jadi cintamu palsu ya? Iya, jadi kadang-kadang saya karena ada sesuatunya ya. Iya, karena kumpulnya ada sesuatu, tidak ada sesuatu susah gitu untuk bersatunya gitu. Ya itu termasuk berarti tadi tantangan ya, tantangan luar biasa. Berat, di Tangsel memang berat kita mengurusi guru madrasah memang banyak tantangannya. Ya, menurut saya merasakan memang berat juga gitu. Atau PGMI-nya yang kurang melayani barangkali? Saya kira sering komunikasi sih sebetulnya. Bukan komunikasi tapi misalnya ada sesuatu yang real yang diperjuangkan PGMI sudah dilakukan belum? Sudah dilakukan. Contohnya apa aja? Yaitu kayak kita berusaha mencari bantuan seperti itu. Gitu. Ya insentif lah, kemudian saya bekerja sama dengan pihak swasta. Sudah dilakukan, cuma kadang-kadang ya mungkin kadang-kadang jenuh juga sih ngurus organisasi. Kalau kadang-kadang kejenuhan timbul. Ya kejenuhan timbul. Ada hal lain yang ini kadang kita nggak kepikiran gitu. Sekarang sudah ada di jalan baik Pak Ghazalinya maupun rekan-rekan guru nih yang mudah-mudahan hari ini juga menyimak ya. Pilihannya kan tidak mundur. Pilihannya harus terus berjalan, berjuang terus. Tantangan-tantangan tadi saya berharap ya semakin bisa terjawab lah oleh PGMI. Ide-idenya harus ditambahkan lagi. Ya jangan lantas tadi jenuh kali bosan ya. Kalau Pak Ghazalinya ikut bosan, yang lain ikut ya. Ya sebenarnya katakan dari pengurus tadi ada 50-an ya. Iya 50. Dari 50 itu 10 saja. Iya. Yang solid itu bergerak itu bisa. Makanya kalau saya saranin sedikit sih ya mudah-mudahan pelayanannya lebih real Pak, sehingga nanti iuran bisa berjalan ataupun ada reaksi yang positifnya juga berjalan kayak gitu. Oke, ini kita udah lumayan ngobrolnya, tapi ada nggak sesuatu yang ingin disampaikan lagi oleh Pak Ghazali terkait masalah PGMI, pertama ke rekan-rekan guru atau sekolah-sekolah yang dituju menjadi bawahan di PGMI, juga kepada Kementerian Agama, apa yang ingin disampaikan? Ya untuk rekan-rekan saya harap sih kita tetap harus berjuang bersama-sama, jangan berhenti berjuang, karena berjuang nggak ada habisnya. Betul. Nggak ada, maksudnya kita terus berjuang, hidup pun kan harus berjuang. Iya. Ya apalagi organisasi, bareng-bareng orang macam-macam pasti harus ada kebersamaan. Ya mungkin untuk Kementerian Agama hanya satu, ada kegiatan pemilihan guru teladan itu yang belum tadi yang awal kita bicarakan ya. Harus jadi termotivasi guru-guru untuk lebih baik lagi. Di TK harus ada, mau di MI, mau jadi pisah maksudnya itu TK sendiri, RA sendiri maksudnya, MI sendiri, Sanawiyah sendiri, Aliyah sendiri, baru nanti guru terbaiknya dipilih lagi bersaing dengan RA sampai Aliyah. Itu jadi kalau buat tiap tahun ada seperti itu. Amin ya Allah. Itu aja usul buat Kemenang. Itu ya. Dan kita jadikan PGM ini juga sebagai mitra. Ya, jadi saling diskusi untuk hal-hal untuk tentang guru gitulah, harus banyak diskusi juga. Karena kan banyak persoalan yang harus kita bereskan bareng-bareng. Betul. Ya karena kan kecemburuannya pasti ada, yang dapat sertip, yang tidak dapat sertip. Ya.
Itu pasti seperti itu. Ya, itu kan tergantung juga usahanya boleh sama, tapi rezekinya kadang-kadang beda. Ada yang duluan, ya. Yang umurnya ini Pak, yang umurnya sudah tidak boleh ikut sertifikasi kan ada. Itu seperti itu juga harus kita pikirkan. Jadi udah kelewat ya. Iya udah kelewatan. Ada yang udah tua. Insya Allah ada sumber yang lain lah gitu. Kan satu pintu tertutup, pintu yang lain terbuka. Tapi memang guru madrasah mau berkah Pak. Amin. Penuh keberkahan hidupnya. Betul. Ya karena mungkin berjuangnya ikhlas, ngajarnya ikhlas, ya rezekinya banyak aja. Itu yang luar biasa ya. Ya kita tetap harus komitmen berjuang tetap untuk guru. Informasi yang Pak Ghazali tahu, paling kecil berapa sih honor guru? Ya saya nggak tahu semua sih. Yang paling nggak apa-apa yang ada yang 500 lah paling kecil. 500 ya. 500 masih. Kalau di Tangsel paling kecil aja itu 500 ya. Iya. Paling kecil. Tapi kayaknya udah sekarang udah nggak ada sih 500 kayaknya nih. Soalnya yang 200 masih banyak Pak Ghazali. Oh, gitu ya. Iya, yang 200 masih banyak gitu. Ya tetapi apapun itu perjuangannya mudah-mudahan tidak berhenti. Iya, yang berkah. Betul, keberkahan. Oke, kayaknya obrolan kita nanti di lain episode kita lanjutkan. Pak Ghazali, terima kasih waktunya sudah datang ke Kemenak Tangsel. Tetap semangat. Mengenai ide tadi ke Kemenak sudah saya dengarkan. Iya. Mudah-mudahan kita ketemu jodohnya untuk mengadakan tadi. Kemudian salam ke teman-teman pengurus lain, tetap harus berkegiatan, tetap harus beraktivitas. Dan buat rekan-rekan guru dan pecinta PGMI, jangan pernah berhenti untuk belajar lewat jalur apapun. Karena ketika kita berhenti belajar, maka kita harus berhenti juga mengajar. Betul. Demikian untuk obrol bincang santai saya dengan Ketua PGMI Kota Tangerang Selatan, Bapak Ahmad Ghazali. Semoga bermanfaat dan semoga ada hikmah yang kita peroleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.